Pak Sofyan, tadi sebelum jeda ada yang menarik dan ingin saya ketahui sekarang ketika kondisi seperti sekarang terjadi, ya kan, pelemahan di nilai tukar, pelemahan di pasar, sejauh mana itu sebetulnya mempengaruhi pada kesehatan teman-teman pengusaha? Ya sekarang tentu saja kita jadi, kalau kita lihat situasinya kan, sebagian besar kan terjadi macam-macam penurunan ya, penurunan daripada kita punya produksi, penurunan daripada kita punya penjualan, penurunan daripada ekspor kita. Ini kan kita lihat nih terjadi karena kita makin tidak kompetitif dengan situasi ini. Tentu sekarang dengan dolarnya melemah ini, ada eksportir kita diuntungkan, ya kan? Importernya pasti dirugikan karena dia harus naikkan harga barang-barangnya. Maka itu satu saat ini keseimbangan akan terjadi lagi, tapi di tingkat yang lebih tinggi dolar itu. Jadi tidak mungkin saya percaya bahwa kita jangan harapkan bahwa dolar itu bisa di bawah 10.000 lagi misalnya. Menurut saya tidak apa-apa, selama kita ada satu kepastian harga dan itu dimanage dengan baik. Ya. Sehingga kita tahu satu saat berapa dan bagaimana kita berkompetisi juga, baik di dalam negeri maupun ekspor kita. Tapi ini kita memang merasakan penurunan daripada transaksi-transaksi kita dalam usaha-usaha kita sekarang ini, maka itu saya pikir penurunan daripada profits kita akan terjadi, penurunan produksi kita sudah mulai terjadi juga, dan ini yang menjadi bahaya. Dulu kan dalam saya punya Munas Apindo saya sudah menjelaskan ini. Kemungkinan terjadi ini sekarang semua sudah terjadi. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana pemerintah ini melihat situasi ini untuk bisa memperketat semua ini. Sekarang ini kan kita masih berfoya-foya dalam situasi sulit ini. Kita punya pendapatan sekarang ini lebih sedikit daripada pendapatan kita lebih sedikit dari pengeluaran kita. Ya. Jadi lebih besar pasak daripada tiang nih. Terutama pemerintah masih tetap merasa tidak apa-apa. Ya, bisnis apalagi juga high cost ekonomi di daerah dan lain. Itu semua ya dalam situasi sulit persaingan ini kelakuannya sama saja. Ini yang kita pikir harus kita sama-sama dong menyelesaikan ini ya kan. Ada yang menarik Pak Sofyan, hari Jumat yang lalu Pak Sofyan dan teman-teman pengusaha diajak untuk ikut di dalam sidang kabinet rapat terbatas. Apa hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman pengusaha kepada pemerintah? Ya kita sampaikan terus terang. Sebelumnya kita rapat dengan Menko Equin, dengan Menteri-Menteri Equin. Kalau sekarang diharapkan ekspor itu naik kan tidak mungkin. Komoditi itu akan susah. Jadi satu-satunya adalah kita mengurangi import. Jadi import yang tidak perlu, itu yang harus kita kurangin. Ya, terutama barang-barang yang super deluxe yang kita tidak perlukan. Saya memberitahukan kepada Bapak Presiden, Pak, Bapak tahu enggak bahwa kita luxury car seperti Bentley, seperti Rolls-Royce, Ferrari itu, kita nomor 2 paling besar yang membeli konsumen sekarang. Konsumen terbesar setelah Cina. Ya. Apa kita perlukan itu di dalam gap kaya miskin yang begitu besar? Kan nggak perlu, kasih aja pajak tinggi-tinggi supaya dia tidak masuk, saya bilang. Ya kan? Juga masalah-masalah yang lain juga. Jadi jangan setengah-setengah ya. Jadi kita kurangin import kita yang tidak perlu. Ya. Dan juga tentu kita minta juga kepada Bapak Presiden, bagaimana mencegah penyelundupan ini. Bagaimana mencegah orang tidak bayar pajak ini, terutama bayar pajak PPN, sehingga kita industri dalam negeri itu tidak bisa bersaingan lagi. Sehingga sekarang barang-barang kita ini kan selalu kalah dengan import-import yang ada. Baik. Pak Yusuf Kalla, ada yang menarik bahwa Menteri Keuangan menyampaikan bahwa yang harus didorong itu adalah konsumsi. Bahkan Menteri Keuangan mengatakan belanja pangkal kaya. Bahaya atau tidak itu Pak Yusuf Kalla? Itu pikiran yang sebenarnya keliru. Itu hanya cocok untuk di Amerika. Kalau di Amerika, dia bisa meningkatkan konsumsi, jadi sisi konsumsi untuk meningkatkan ekonominya. Itu karena dia bisa cetak dolar untuk membeli barang-barang di negara lain kan. Kita tidak bisa. Kita harus naikkan prioritas dulu, baru kita bisa konsumsi. Katakanlah, bagaimana bisa Anda menaikkan konsumsi kalau harga sawit turun? Pasti para petani, bagaimana bisa meningkatkan kalau yang lainnya juga turun? Tidak mungkin kita kasih pinjaman, tidak mungkin kita meningkatkan konsumsi dengan kredit card kayak di Amerika. Tapi Amerika juga tidak bisa berkepanjangan. Dia konsumsinya naik dengan impor, habislah ekonomi Amerika pada tahun 2008 itu. Investasi harus diikuti ya. Jadi yang paling mudah diadakan, seperti Sofyan mengatakan tadi, tidak mudah meningkatkan ekspor pada dewasa ini pada saat ekonomi Eropa, pada saat ekonomi Cina menurun. Artinya dan kita negara-negara terbaik, tapi semua orang berpikir ke situ. Oke, kita bisa naikkan dengan cara tertentu. Yang paling gampang justru meningkatkan produktivitas untuk mengurangi impor. Kita masih mengimpor beras 2 juta ton. Kita masih impor gula 2 juta ton. Dulu ingat,
2008 waktu krisis, apa yang kita buat? Saya perintahkan harus subsidi beras tahun ini. Dan ternyata kita bisa subsidi beras 2 tahun. Subsidi benih, subsidi... Bukan, kita swasembada beras. Swasembada beras. Caranya dengan subsidi benih ya Pak? Subsidi benih. Kita sama-sama ke China kan cari benih yang cocok. Ya. Itu 2008, 2009 juga subsidi. Swasembada. Ya. Kita bisa menaikkan gula walaupun belum cukup. Itu saja, itu bisa 5 juta ton. Itu berapa orang bisa bekerja di situ? Itu saja didorong dulu. Tapi ya memang kita kehilangan kesempatan membangun infrastruktur akibat tingginya subsidi BBM pada waktu itu. Nah, memang tidak ada sesuatu penyelesaian dengan enak, gitu kan? Tidak ada penyelesaian dengan citra yang baik. Kalau mau mengurangi defisit, ya bagaimanapun kurangi subsidi. Kita ini sudah negara sosialis yang kembali lagi dengan subsidi 300 triliun lebih, itu kan hampir 20% daripada APBN kita. Itu kan juga sangat besar sekali. Sehingga kita tidak punya kesempatan membangun infrastruktur yang baik, tidak bisa kesempatan membangun listrik yang cukup untuk meningkatkan prioritas. Jadi jangan masalah ini selalu ingin diselesaikan dengan pikiran moneter. Kita harus menyelesaikannya dengan pikiran produktivitas. Dan itu memberikan lapangan kerja dan mengurangi impor sekaligus dan meningkatkan konsumsi sekaligus. Kan gitu. Pak Henry, kegiatan ekonomi dalam negeri menjadi kunci kalau mendengar penjelasan Pak Yusuf Kalla. Ya, jadi gini, bahwa sekarang ini struktur ekonomi kita, PDB kita, memang sebagian besar disumbang oleh konsumsi swasta. 55-60%. Dan 2014 kira-kira porsinya akan jauh lebih besar dari konsumsi swasta. Pidato Presiden kemarin untuk menggunakan strategi keep buying, ya tadi bahwa keep buying strategi akan menjadi benar kalau yang dibeli itu adalah produk-produk dalam negeri. Ya, jadi kalau misalnya APBN kita yang kemarin disampaikan oleh Presiden itu sekitar 1.800 triliun. Ya, kalau itu menjadi captive market bagi produk-produk dalam negeri sehingga Pak Sofyan dan teman-teman itu ada kan pendapatan. ada pendapatan. Nah, oleh karena itu apa yang dipilih oleh pemerintah, oleh Menteri Keuangan untuk mengkopi apa yang dilakukan di 2008, keep buying strategi atau stimulus fiskal ini dengan memberikan subsidi pajak, saya rasa nggak tepat. Bukan itu yang diperlukan oleh teman-teman pengusaha. Tapi yang diperlukan semestinya stimulus tadi diberikan dalam bentuk direct spending. Jadi pemerintah silahkan menciptakan berbagai lapangan pekerjaan, memproduksi apapun di dalam negeri, karena itu akan menggerakkan ekonomi. Terutama infrastruktur. Nah itu Nanti yang kita kemudian akan akan bisa lanjutkan mendorong ekonomi kita. Langkah kebijakan stimulus ekonomi dan stimulus moneter apakah cukup memadai? Tapi kita harus jeda saat, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenge.